Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanai Gifani, NPM 21210202012 dari kelas HTNF. Saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Fikih Munakahat yang berjudul Mahram dan Non-Mahram di dalam Perkawinan Islam. Ada 3 pembahasan dalam satu materi ini. Ada pengertian mahram, macam-macam mahram, pengertian non-mahram. Ayo kita bahas satu-satu. Yang pertama, pengertian mahram. Yang pertama, kita akan membahas pengertian mahram. Mahram yakni wanita yang haram dinikahi, baik yang masih konservatif maupun yang sudah maju. Sebab-sebab keharamannya itu banyak. Demikian pula kelas-kelas mahram. Menurut bermacam-macam umat, daerahnya luas di kalangan bangsa-bangsa yang masih terbelakang, nyempit di kalangan bangsa-bangsa yang sudah maju. Maksud larangan dalam pernikahan pada pembahasan ini ialah larangan untuk menikah atau kawin antara seorang pria dan wanita. Secara garis besar, mahram menurut Profesor Dr. Abdul Rahman dalam bukunya yang berjudul Fikih Munakahat adalah larangan kawin antara seorang pria dan seorang wanita menurut syara. Di dalam Al-Quran dijelaskan tentang 13 atau kelompok yang tidak boleh dinikahi. Berdasarkan penyebabnya, ke-13 orang atau kelompok ini dapat kita bagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, golongan karena hubungan darah, yang kedua golongan karena persusuan, yang ketiga golongan karena pertalian perkawinan. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai macam-macam mahram. Yang pertama, larangan nikah karena nasab atau keturunan. Proses lahirnya sebuah keluarga atau rumah tangga dimulai dari hasrat dan keinginan individu untuk menyatu dengan individu lainnya. Hasrat itu merupakan fitrah yang dibawa sejak individu itu lahir. Surjono Sukanto mengemukakan bahwa hasrat manusia sejak dilahirkan adalah pertama, menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya, yang kedua menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya. Oleh karena itu, terbentuknya sebuah keluarga diawali dengan proses pemilihan yang dilakukan oleh individu yang berlainan jenis kelamin, lalu melamar atau khitbah, dan dilangsungkannya dengan perkawinan atau al-nikah. Dalam memilih calon pasangan hidup berkeluarga, Nabi Muhammad SAW telah menentukan beberapa kriteria seseorang untuk dapat dinikahi. Di antaranya, tidak ada pertalian darah, sudah dewasa atau balik, dan berakal dan berkemampuan, naik material maupun imaterial. Yang kedua, larangan pembebasan. Ada 4 orang yang telah dinyatakan Al-Quran tidak boleh dinikahi karena sebab perkawinan. Keempat orang itu adalah ibunda istri atau mertua, anak-anak istri, istri anak kandung atau menantu, dan istri bapak. Yang demikian itu berdasarkan firman-Nya pada Quran surah An-Nisa yang telah dijelaskan. Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek, dan seterusnya ke atas, dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya ke bawah. Demikian juga yang lainnya. Sedangkan yang dimaksud anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut jumhur ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharaannya. Jadi, jika ada seorang laki-laki menikahi seorang wanita, maka diharamkan baginya menikahi ibu istrinya, baik dalam pengertian hakiki maupun majazi, dari sisi hubungan keturunan maupun dari sisi persusuan, baik sudah bercampur maupun belum bercampur. Hal itu ditemukan oleh seluruh ulama kecuali yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa ia berkata tidak haram bagi seorang laki-laki untuk menikahi ibunya kecuali ia telah menggauli anaknya. Hal yang sama juga dikatakan Mujahid, yang dimaksud dengan Robibah adalah anak-anak tiri. Jadi seorang anak laki-laki yang menikahi anak perempuan istrinya, baik yang hakiki maupun yang hajazi, baik karena keturunan maupun karena persusuan, maka anak perempuan istrinya diharamkan juga baginya untuk selamanya. Sedangkan jika istri meninggal dunia atau diceraikan sebelum bercampur, maka laki-laki itu boleh menikahinya. Hal itu demikian yang dikemukakan oleh para ulama. Sedangkan Daud Az-Zahiri berkata, anak istrinya yang diharamkan dinikahi adalah yang berada dalam pemeliharaannya, sehingga yang tidak berada dalam pemeliharaannya tidak haram untuk dinikahinya, meskipun ia laki-laki itu telah bercampur dengan ibu anak tersebut. Hal itu juga diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Adapun Zaid bin Sabit mengemukakan anak istrinya itu haram dinikahinya jika ia telah bercampur dengan ibunya atau ibunya itu telah meninggal dunia.
Yang terakhir, larangan nikah karena hubungan sepersusuan. Berdasarkan lanjutan Quran Surah An-Nisa ayat 23, yang berarti ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan. Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek, dan seterusnya ke atas. Dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya ke bawah. Demikian juga yang lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan anak-anak istrimu yang dalam peliharaanmu, menurut jumhur ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharaannya. Menurut riwayat Abu Daud, An-Nisa'i, dan Ibnu Majah dari Aisyah, keharaman karena sesusuan ini, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, diharamkannya karena ada hubungan susuan apa yang diharamkan karena ada hubungan nasab. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Abu Daud, Nasa, dan Ibnu Majah. Selanjutnya, pembahasan ketiga mengenai halangan-halangan sementara. Yang pertama ada halangan bilangan wanita yang terkait perkawinan dengan laki-laki lain haram dinikahi. Hal ini disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 24. Yang kedua, halangan mengumpulkan dua perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki dalam waktu bersamaan. Yang ketiga, halangan kehambaan, yaitu menikahi laki-laki yang bukan muslim. Haram bagi wanita muslim kecuali laki-laki itu masuk Islam. Yang keempat, halangan kafir. Perempuan musyrik yang haram dinikahi yaitu perempuan yang menyembah berhala. Kelima, halangan ihram. Wanita yang sedang melakukan ihram, baik ihram umroh maupun ihram haji, tidak boleh dikawini. Selanjutnya ada halangan sakit dan diharamkan menikah perempuan yang mempunyai salah satu dari 5 penyakit atau cacat. Yang pertama gila, kedua penyakit lepra, ketiga penyakit baros, keempat bunting kemaluan, yang kelima impoten. Yang selanjutnya halangan iddah. Meski masih diperselisihkan segi kesamantaraannya, iddah adalah masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang diceraikan suami, cerai hidup atau cerai mati, untuk mengetahui sedang mengandung atau hamil atau tidak. Selanjutnya, halangan perceraian 3 kali bagi suami yang menceraikan. Haram kawin dengan wanita yang telah ditalak 3 kali oleh suaminya, kecuali kalau sudah dikawinkan oleh orang lain dan telah berhubungan kelamin serta dicerai oleh suami terakhir itu dan telah habis masa iddahnya. Yang terakhir, halangan peristrian. Tidak dihalalkan bagi seorang laki-laki memiliki lebih dari 4 orang istri pada waktu yang bersamaan. Pembahasan yang terakhir mengenai pengertian non-mahram. Larangan perkawinan atau mahram berarti yang terlarang atau sesuatu yang terlarang. Maksudnya ialah perempuan yang terlarang untuk dikawini. Secara garis besar, larangan perkawinan dengan seseorang perempuan yang telah disepakati ada 2 macam, yaitu larangan mu'abad dan muwakkat. Larangan mu'abad yaitu larangan mengawini untuk selamanya. Larangan abadi itu disebabkan oleh 3 hal, yaitu karena ada hubungan darah, ada hubungan musyarah atau perkawinan, dan karena ada hubungan kesusuan. Larangan ini diterangkan Allah dalam surah An-Nisa ayat 23 yang telah dibahas tadi. Berdasarkan ketentuan surah An-Nisa ayat 23, maka wanita-wanita yang haram dinikahi itu untuk selamanya karena pertalian nasab adalah ibu, perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis ke atas, yaitu ibu, nenek, baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya ke atas, seibu dan seterusnya ke bawah. Adapun pihak-pihak yang tidak menjadi mahram walaupun terjadi perkawinan disebut oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya, yang berarti tidak haram bagi seorang laki-laki untuk menikahi yang pertama, putri dari suami ibunya, ibu dari suami ibunya, putri dari suami anak perempuannya, ibu dan suami anak perempuannya, ibu dan istri ayah, putri dari istri ayah, ibu dan istri anak, putri dari istri anak,
istri dari anak tiri laki-lakinya, dan tidak pula diharamkan untuk menikahi istri dari ayah tirinya. An-Nawawi Raudatul Talibin jilid halaman 112. Berdasarkan pembahasan yang sebelumnya, kita dapat merinci siapa saja yang tidak menjadi mahram karena perkawinan, yaitu diantaranya 1. Putri dari ayah tiri atau saudara tiri, 2. Ibu dari ayah tiri, putri menantu atau cucu tiri, 3. Ibu dari menantu atau besan, 4. Ibu dari ibu tiri, 5. Putri dari ibu tiri atau saudara tiri, yang ke-6 ibu dari menantu atau besan, yang ke-7 putri dari menantu atau cucu tiri, yang ke-8 istri anak tiri atau menantu tiri, dan yang terakhir istri lain dari ayah tiri atau bukan ibu sendiri. Maksud dari kata tidak haram di atas adalah tidak menjadi mahram sehingga tetap batal wudhu dengannya dan boleh menikah selama tidak ada penghalang seperti status mahram, muakat, masa iddah, dan sebagainya. Wallahu a'lam. Dari pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa mahram yakni wanita yang haram dinikahi, baik yang masih konservatif maupun yang sudah maju. Sebab-sebab keharamannya itu banyak. Demikian pula kelas-kelas mahram menurut bermacam-macam umat. Daerahnya luas di kalangan bangsa-bangsa yang masih terbelakang, menyempit di kalangan bangsa-bangsa yang sudah maju. Maksud larangan dalam pernikahan pada pembahasan ini ialah larangan untuk menikahi atau kawin antara seorang pria dan wanita. Sekian pembahasan saya mengenai mahram dan non-mahram dalam perkawinan Islam. Semoga yang saya sampaikan itu jelas dan semoga bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.